Pemirsa, warganet ramai-ramai menggemakan tagar blokir Kominfo di media sosial Twitter. Aksi ini dilakukan sebagai puncak protes terhadap kebijakan pemblokiran beberapa platform aplikasi yang diterapkan Kemenkominfo dalam kebijakan penyelenggara sistem elektronik. Jagat Twitter riuh dengan cuitan warganet yang menyayangkan pemblokiran beberapa platform aplikasi seperti PayPal, Steam, hingga Epic Games. Hingga tagar blokir Kominfo menjadi salah satu trending topik. Ketiga platform yang disebutkan merupakan layanan jasa rekening virtual untuk melakukan pembayaran secara online serta distribusi game online. Warganet meradang lantaran untuk menggunakan platform tersebut mereka rela berbayar. Mereka juga mengkritisi pemblokiran aplikasi pembayaran seperti PayPal akan mengganggu mata pencarian. Tak segan-segan warganet juga membandingkan dengan slot judi dan pinjaman online yang masih leluasa beredar di jagat maya, padahal dinilai sangat mengganggu. Pemblokiran dilakukan karena semua aplikasi tersebut tak kunjung mendaftar penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Dalam kebijakan PSE, bila tak kunjung mendaftar hingga batas waktu, maka dianggap ilegal dan akses layanannya diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Persoalan pemblokiran sejumlah aplikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo masih menjadi perhatian publik. Pemblokiran tersebut dilakukan Kominfo lantaran pihak aplikasi tidak melakukan pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik. Pemblokiran yang dilakukan Kominfo dikeluhkan warganet, khususnya para penggemar game online. Sebagai bentuk protes, muncul petisi di situs change.org. Hingga Selasa siang, petisi dengan judul "Gugat Kominfo Stop Main Blokir Tidak Jelas, Mending Blokir Situs Judi" sudah ditandatangani oleh lebih dari 5.000 orang. Sebelumnya, tagar blokir Kominfo dan tagar blokir gak pakai mikir juga mewarnai jagat maya hingga menjadi trending di Twitter. Usai digeruduk warganet di jagat maya, Kominfo akhirnya membuka sementara sejumlah aplikasi yang sempat diblokir. Namun tidak semua aplikasi dibuka oleh pihak Kominfo. Masih ada deretan aplikasi yang hingga kini masih ditutup. Lantas bagaimana wakil rakyat merespon kegaduhan tersebut dan bagaimana pula pakar siber melihat kebijakan penyelenggara sistem elektronik keluaran Kominfo? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Golkar, dan juga Gildas Deograd, pakar siber sekaligus CEO Securate. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Bobi terlebih dahulu. Pak Bobi, ini akhirnya setelah pemblokiran, lalu akhirnya saat ini dibuka sementara. Apakah ini memang langkah Kominfo ini, langkah yang cepat-cepat saja seperti itu, atau memang tidak ada pertimbangan sehingga setelah diblokir lalu ini dibuka sementara? Ya, saya rasa memang sebenarnya apa yang dilakukan Kominfo itu memang sudah harusnya dilakukan sejak lama. Karena kan PSE ini kan adalah salah satu upaya negara untuk melindungi masyarakatnya. Tanpa menjadi PSE dalam negeri, perusahaan-perusahaan tersebut itu tidak bisa kita lindungi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Kalau misalkan ada hal-hal yang merugikan, itu bagaimana negara bisa menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat contohnya. Tetapi memang harus diakui banyak netizen murka ini karena satu, sosialisasinya kurang. Karena 1 bulan hanya dikasih tahu, ini tidak ada sosialisasi sebelumnya, dan paling utama pemerintah juga tidak ada roadmap-nya. Kalau misalkan seperti yang platform-platform komersial untuk pembayaran, kan banyak yang tergantung bisnisnya dari situ juga. Nah, harusnya sebelum melakukan hal tersebut, pemerintah juga sudah memastikan roadmap-nya, jangan ini dibuka untuk dihimbau menarik uangnya ke masyarakat. Nah, ini kan sebenarnya hendaknya sebelumnya sudah ada informasi dan juga sudah disiapkan opsi-opsi sebelumnya. Apakah ada platform-platform lain yang secara PSE sudah terdaftar, tetapi juga bisa masyarakat mendapatkan bisnis-bisnis yang dilakukan oleh platform tersebut sebelumnya.
Nah, ini yang mungkin ke depan dalam melakukan upaya-upaya pemblokiran dan upaya-upaya penegakan hukum perlu juga disiapkan roadmap-nya, sehingga jangan karena diamuk-amuk netizen akhirnya buka tutup. Tapi ini adalah suatu langkah awal yang penegakan hukum yang tegas yang dilakukan pemerintah. Baik, saya ke Pak Gildas. Pak Gildas, tepatkah memang alasan untuk menjaga keamanan dari warga Indonesia yang menggunakan internet, apalagi beberapa aplikasi yang sudah diblokir ini, menjadi alasan untuk memblokir sementara aplikasi-aplikasi yang sebenarnya digandrungi oleh khususnya para remaja dan juga pemuda di Indonesia? Saya, supaya clear dulu ya, saya ini penganut paham semua benar semua salah tergantung sudut pandang. Angle-nya mau dibawa kemana, apakah mau secara 3 dimensi, dilihat secara holistik, seberapa detail informasi yang kita punya. Kalau kemudian apakah tepat, kalau saya bicara sebagai PSE, gitu, karena saya punya aplikasi Palapa, ya saya tidak terlalu melihat ada kepentingannya, malah ngerepotin gitu ya. Kalau dilihat dari sudut pandang saya sebagai pribadi, kalau saya sebagai pengguna, sangat tepat sebagai langkah awal. Kalau saya sadar, kalau saya punya informasi yang cukup, karena saya punya informasi yang cukup karena di bidang ini, jadi saya ini sangat tepat. Contoh sederhana, waktu itu beberapa kali wawancara juga di media lain, saya hanya mensimulasikan, seandainya nih kalau Bapak yang akunnya dibajak misalnya, hidup bisnis dari situ, kemudian akunnya dibajak. Apakah Bapak mau sesegera mungkin sifatnya urgent untuk bisa dipulihkan kembali akunnya atau tidak? Kalau iya, ya berarti memang pemerintah harus hadir, gitu ya. Jangan kalau sekarang lagi enak-enaknya akunnya aktif nggak dibajak, begitu pemerintah menegakkan hukum supaya pemerintah bisa hadir di wilayah siber, kita komplain. Tapi begitu akun kita dibajak, kita minta bantuan pemerintah, pemerintah tidak bisa membantu karena tidak hadir, kita maki-maki pemerintah. Gitu. Kalau kemudian dilihat dari perspektif yang lebih luas kepentingan nasional dalam konteks kedaulatan bangsa, ya sangat tepat. Karena apa sih esensi dari kedaulatan? Menurut saya gitu ya, menurut pendapat pribadi saya ini setelah diskusi cukup panjang, mungkin hampir setengah hari dengan teman saya yang sekarang jadi dekan Fakultas Hukum UI, Pak Edmund Makarim, akhirnya saya mengambil esensi kedaulatan itu sangat sederhana. Sebagai contoh, negara A diserang negara B. Negara A menyatakan patuh terhadap aturan yang dibuat oleh negara B. Maka kemudian seluruh tentara negara A keluar dari negara B, seluruh tentara negara B keluar dari negara A. Pertanyaannya, apakah negara berdaulat? Ya tidak, gitu ya. Jadi bicara kedaulatan itu sederhana, soal penegakan hukum. Apakah satu negara bisa menegakkan hukum dirinya sendiri? Dalam konteks sekarang Indonesia berdaulat di wilayah siber, tidak berdaulat sama sekali. Nah, ini adalah langkah awal supaya kita berdaulat. Mengapa Uni Eropa bisa mensanksi para raksasa IT miliaran euro, jutaan euro gitu ya? Kenapa? Dan tidak ada demo berjilid-jilid dan para raksasa IT tersebut patuh. Kenapa? Ya karena mindset pola pikir kedaulatan di antara masyarakat Uni Eropa sangat paham gitu, bukan hanya soal tanda kutip, wah secara pribadi saya terganggu. Betul, kalau dalam konteks itu ya saya juga bisa bicara dalam perspektif pribadi saya terganggu. Tapi kalau kita bicara dalam perspektif berbangsa bernegara, menurut pendapat saya sangat tepat. Baik, saya kembali ke Pak Bobi. Pak Bobi, ini yang diblokir adalah kebanyakan situs online dan juga ada sistem pembayaran seperti PayPal. Nah, yang diblokir ini kalau untuk game ini kan sebenarnya masanya cukup banyak, apalagi ada beberapa lomba di mana masyarakat atau pemuda Indonesia juga ikut di dalamnya dan ada beberapa juga yang berprestasi. Tapi itu yang diblokir. Bagaimana dengan situs-situs judi online yang saat ini juga masih marak di masyarakat dan bahkan menimbulkan banyak korban seperti penipuan-penipuan seperti itu? Apakah tidak fokus ke sini saja dulu oleh pemerintah untuk menghabiskan semua situs judi online baru ke situs yang lain, Pak Bobi?
Ya, jadi ini semua sebenarnya harus paralel. Namanya situs judi online itu bukannya harus diberantas. Dia pun mendaftar jadi PSE juga tidak bisa, karena ini kan adalah kegiatan yang ilegal dan dilarang di dalam KUHP itu jelas. Jadi ada kegiatan yang memang secara hukum itu tidak diperkenankan. Jadi kalaupun situs judi online ini mau melaporkan diri menjadi PSE itu juga tidak mungkin, oleh karenanya itu adalah hal yang lain. Tetapi yang diharapkan melapor jadi PSE adalah memang sudah menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk juga game-game. Tetapi kalau saya lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kominfo kalau dalam ranah urgensi ya, kalau misalkan diblokir itu hanya di web yang umum saja, tetapi kalau dari VPN itu coba kalau dilihat di memakai router VPN itu Dota, Steam itu masih bisa semua. Nah, oleh karenanya paling utama agar tidak menjadi kebingungan, perlu sosialisasi dan diseminasi apalagi terhadap situs-situs yang mempengaruhi hajat hidup utamanya yang ada bisnis dengan masyarakat Indonesia seperti sistem-sistem pembayaran. Tetapi sekali lagi ini adalah momen yang tepat untuk melakukan penegakan hukum dan juga kiranya bisa menstimulan aplikasi-aplikasi OTT lokal untuk sekaranglah saatnya untuk berkibar. Tinggal bagaimana pemerintah memiliki roadmap-nya yang jelas. Jadi jangan hanya menutup saja tapi tidak memberikan opsi-opsi bagaimana ada bisnis-bisnis yang ketergantungan dengan platform pembayaran yang belum menjadi PSE ini. Jadi sekali lagi ya kami mendukung apa yang dilakukan Kominfo dan sebagai upaya penegakan hukum dan juga menghimbau untuk Kominfo dan pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar inilah salah satu wujud bela negara. Ya, jangan yang tadi disampaikan oleh Pak Gildas tadi itu sangat betul. Kalau dari perspektif negara ini adalah negara yang berdaulat yang kita akan coba lakukan. Tetapi masyarakat juga perlu diberikan opsi-opsi dan juga harus diberikan pengertian bahwa ini adalah untuk kebaikan bangsa dan adalah upaya melindungi negara dan masyarakatnya dari serbuan-serbuan OTT asing. Baik, baik. Tadi dikatakan bahwa memang ini tujuannya untuk melindungi warga, tapi malah sebagian warga akhirnya memakai VPN untuk tetap bisa memakai aplikasi-aplikasi yang selama ini sudah digunakan. Kita akan membahasnya usai jeda, masih dengan narasumber yang sama. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Now.